seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Mulyana Sari dengan NIM 221340017. Nah, kali ini saya akan kembali membuat learning journal seperti biasa, yang mana ini adalah untuk memenuhi tugas saya dalam mata kuliah public speaking yang diampu langsung oleh Bapak Adi Kusuma. Nah, kali ini saya akan kembali menceritakan tentang apa yang terjadi di dalam kelas kemarin. Nah, minggu kemarin adalah pelaksanaan yang dilaksanakan secara offline karena sudah berjalan seperti biasanya. Nah, kemarin itu adalah kesempatan untuk kelompok 5 mempresentasikan materi yang berjudul tentang urgensi dan persiapan dalam public speaking. Nah, kali ini saya akan mengulas apa saja materi-materi yang telah disampaikan oleh kelompok 5 kemarin. Yang pertama itu ada dalam urgensi dalam public speaking. Nah, dalam public speaking ini bahwasanya public speaking itu bisa meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Nah, seseorang yang bisa berkomunikasi dengan baik, yang bisa menggunakan bahasa yang baik dan juga intonasi yang baik, maka itu akan menumbuhkan 100% kepercayaan dirinya. Kemudian selain daripada menumbuhkan kepercayaan diri, juga bisa meningkatkan komunikasi yang baik. Nah, urgensinya ini sangat berguna karena ketika kita sudah bisa berkomunikasi dengan baik kepada orang lain, artinya itu akan sangat menguntungkan kita, apalagi dalam karir dan pekerjaan kita. Nah, kemudian ada dapat meyakinkan orang lain. Nah, dengan public speaking yang baik, dengan penggunaan bahasa yang baik, kita itu bisa meyakinkan seseorang, apalagi tentang pekerjaan. Nah, kita bisa meyakinkan dia supaya dia bisa bergabung dengan pekerjaan kita, misalkan. Nah, juga kita bisa mempengaruhi orang lain untuk membeli produk kita, misalkan dalam konsep perdagangan gitu kan. Nah, selain itu juga dengan komunikasi yang baik itu kita bisa berpartisipasi aktif dalam berdiskusi suatu forum gitu, dan juga baik daripada berdiskusi tentang materi pelajaran misalkan. Nah, selain daripada urgensi, ada gaya-gaya visual dalam public speaking. Yang pertama itu ada gaya cerita. Nah, gaya cerita ini bermacam-macam, tergantung tema apa yang akan diambil oleh si public speaker ini, dan pastinya menggunakan gaya cerita dengan intonasinya, dengan mimik wajahnya itu menyesuaikan dengan teks yang ada. Kemudian gaya yang kedua itu gaya visual. Nah, ada gaya selain daripada gaya visual juga ada gaya bebas. Itu tuh kita tuh bebas mengekspresikan mau seperti apa kita berbicara gitu. Akan tetapi gaya bebas ini biasanya tidak digunakan untuk sesuatu yang formal gitu ya. Kemudian selain daripada gaya bebas, ada juga gaya instruktur atau gaya pelatih. Biasanya misalkan bagi seorang yang sedang melatih paskibra, melatih pramuka, atau dalam melatih hal lainnya, dalam seni, dalam olahraga gitu. Dan yang terakhir itu gayanya itu ada gaya presentasi. Nah, gaya presentasi ini seperti biasalah yang biasa dipakai oleh mahasiswa ataupun pelajar ketika dia mempresentasikan materi di hadapan kelas. Nah, selain daripada gaya dan juga urgensi, ada persiapan yang harus disiapkan oleh public speaker sebelum dia menampilkan sesuatu atau sebelum dia berada di dalam
di atas panggung. Nah, persiapan public speaking yang pertama itu adalah pengenalan audiens. Jelas ya, sebagai public speaker tentu harus mengenal audiens terlebih dahulu supaya apa yang ingin disampaikan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, misalkan audiensnya ini orang tua, nah jelas materi yang diberikan kepada orang tua tersebut sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, misalkan dalam rumah tangga atau dalam pekerjaan gitu. Apabila audiensnya ini pelajar, nah maka kita memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pelajar tersebut gitu. Kemudian persiapan yang kedua adalah pengorganisasian materi. Jelas ya, materinya harus disiapkan dengan secara matang. Pengorganisasiannya ini dengan cara kita pertama kita mengetahui apa yang dibutuhkan oleh audiens, lalu kita setelah itu mencari sumber informasi terkait apa yang dibutuhkannya itu. Nah, setelah kita mendapatkan semua informasinya dan juga sumbernya, nah kita organisir nih. Yang pertama yang akan kita sampaikan apa, lalu kedua apa, dan ketiga apa, sampai ke penutup begitu. Terus yang ketiga itu ada pengenalan tempat. Nah, sebagai public speaker yang baik itu harus datang 1 jam atau 30 menit sebelum acara dimulai supaya kita ini bisa mengetahui tempatnya seperti apa. Nah, kita bisa tahu di mana saja audiens itu berada supaya kita bisa memperhatikan mereka secara keseluruhan gitu. Kemudian juga kita harus bisa memposisikan diri kita di mana kita berdiri seperti itu. Nah, yang terakhir ada penampilan fisik. Jelas ya, sebagai contoh untuk audiensnya kita harus menampilkan sesuatu yang baik gitu. Apalagi dari pakaian kita, nggak harus mewah, tidak harus elegan, tetapi terlihat rapih dan sopan dan juga menyesuaikan dengan acaranya gitu. Kemudian juga harus bernampak tegap, sikap sempurna gitu, supaya ya kita rileks aja ketika kita menyampaikan materinya. Nah, cukup sampai di sini yang ingin saya sampaikan dalam jurnal kali ini. Selanjutnya sampai bertemu di jurnal selanjutnya.